Potensi pertumbuhan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham ANJT bersama analis dari Panin Sekuritas, Juan Oktavianus. Selamat pagi, Mas Juan. Selamat pagi, Mas Rudi. Mas Juan, ini kalau kita bicara ANJT, ini di Q1 ini capex yang sudah terrealisasi nampaknya cukup besar ya. Ini memang seharusnya dilakukan seperti itu atau bagaimana, Mas Juan? Ya, jadi kalau kita membandingkan ya terkait dengan realisasi capex first Q 2021 dibandingkan dengan target tahun ini memang tercatat inline ya atau sesuai dengan target perusahaan itu di level 20%-an itu buat dari sisi capex-nya. Nah, kita juga melihat sebenarnya kebutuhan akan capex juga dirasa tepat ya dikarenakan kan kita melihat harga sawit ini sedang meningkat signifikan. Ya, makanya dari sisi emiten juga mengenjot dari sisi replanting ya, biar nanti dari sisi umur tanaman juga tercatat di prime age. Makanya sebenarnya kita juga melihatnya hal ini sebagai positif sih untuk sentimen terkait dengan ANJT seperti itu. Oke, nah ini ada rencana ANJT juga akan membidik pasar Jepang untuk salah satu produknya edamame kalau saya tidak salah. Ini memang edamame menjadi salah satu produk yang cukup terkenal ya sebetulnya. Nah, ini bagaimana Anda melihat prospeknya? Ya, kita melihatnya juga sebenarnya dari edamame ini positif ya, dikarenakan sebenarnya kan kalau kita melihat dari sisi kinerja emiten, ini masih agak kurang terkait dengan realisasi volume penjualannya. Nah, dengan adanya ekspansi pasar dan juga dari sisi peningkatan, nah ini kan sangat positif ya terkait dengan segmen edamame ya, biarpun yang sebenarnya kita tahu persentase dari edamame kepada total kontribusi perusahaan itu relatif kecil ya. Cuma kita rasa ini akan menjadi sentimen positif juga terkait dengan segmen tersebut. Oke, Mas Juan, kalau kita bicara soal kinerja ANJT, sebetulnya boleh kalau saya sebut bisnisnya itu banyak sekali ya. Kelapa sawit dia masuk, sagu dia masuk, terus juga edamame tadi sempat disebutkan juga dan beberapa bisnis lainnya. Nah ini sebetulnya kinerja secara keseluruhan bagaimana Mas Juan menilai? Ya, jadi kalau untuk dari ANJT sendiri, pelaku pasar bisa berfokus pada sawitnya ya. Karena kan kalau kita melihat dari sisi breakdown atau dari sisi kontribusi pendapatan, hampir 90% itu dikontribusikan dari sawit dan juga turunannya, seperti contohnya PKO ya begitu. Nah, kita melihat sebenarnya dari sisi industri, ini positif terkait dengan sawit ya, dikarenakan kalau kita melihat sepanjang tahun ini kan harga sawit naiknya lumayan signifikan ya. Nah, ini sebenarnya bisa mendorong kinerja terlihat dari kuartal first quarter-nya ANJT itu dari segi sales volume maupun dari segi average selling price atau harga jualnya meningkat lumayan. Nah, ini makanya menyebabkan bila dibandingkan dengan periode yang lalu ANJT ini bisa naik signifikan ya dari sisi performance dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi seperti itu. Oke, artinya kalaupun seandainya bisnis lainnya itu mungkin kurang menarik gitu, tapi kalau sawitnya itu cukup baik karena dia berkontribusi sangat besar hingga 90%-an, ini tidak terlalu berdampak signifikan sebetulnya terhadap fundamental keuangannya ANJT. Betul, Mas Rudi. Oke, nah ini Anda melihat sawit sendiri sebetulnya di 2021 ini juga akan sangat positif ya? Iya, kita kalau melihat secara global ya, baik dari Malaysia dan juga Indonesia, itu kan sebagai produsen terbesar global ya buat dari sisi sawit, ini chance buat dari sisi produktivitasnya masih agak lemah ya, karena kalau kita lihat Malaysia sebagai contohnya, mereka kan baru aja lockdown lagi. Nah, ini ada permasalahan dari sisi labor ya, di mana kan para pekerja sawit di Malaysia itu mostly bukan dari Malaysianya, itu dari Bangladesh dan Indonesia. Dengan adanya kebijakan lockdown ini, maka akan ada disrupsi atau dari kesulitan terkait dengan labor di sana. Nah, itu juga nanti akan transaksi pada produktivitas yang ada di Malaysia. Biarpun sebenarnya harus dihati-hati juga nih terkait dengan kuartal 3 2021. Biasanya ini masuk ke musim panen. Musim panen kan transaksi pada penawaran dari sisi supply-nya itu makin tinggi. Makanya ini kita lihat sampai first half 2021 harga masih akan positif ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bisnis ANJT lainnya, sagu misalkan, itu sebetulnya kinerjanya seperti apa Mas Juan? Iya, kalau kita melihat dari sagu, memang dari segi volume penjualan ini masih tercatat menurun ya. Ini kan dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat dari sisi lahannya masih kurang produktif ya.
Nah, tapi kalau kita lihat ke depannya, ini masih ada chance buat dari sisi produktivitas meningkat. Dikarenakan sebenarnya dari sisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan first Q, ini yang akan mendorong dari sisi sales volume-nya. Nah, kalau kita lihat dari harga jual, relatif lebih ke flat ya, karena sebenarnya dari Sagu ini sendiri dari segi kinerjanya masih flat kita melihat. Baik. Mas Juan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Corporate Action masih. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk telah tercatat dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2013. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Anggita. Ya, Rudi dan pemirsa, saham ANJT sudah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak sewindu yang lalu. Berikut kita simak datanya. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau dengan kode emiten ANJT melakukan initial public offering atau pencatatan perdana pada 8 Mei 2013, terdaftar 8 utama pada bidang usaha perdagangan, jasa, dan pengoperasian perkebunan, kemudian bergerak di subsektor barang konsumen primer, sementara untuk subsektor terdaftar di makanan dan minuman. Untuk industri dari ANJT ini sendiri terdaftar pada produk makanan pertanian dan di subindustri perkebunan dan tanaman pangan. Selanjutnya kita lihat untuk pemegang saham dari ANJT sebanyak 40,85% saham dipegang oleh PT Memimpin dengan Nurani atau sebanyak 1,37 miliar lembar saham, dan selanjutnya sebanyak 40,85% saham dipegang oleh PT Austindo Kencana Jaya atau sebanyak 1,37 miliar lembar saham. Dan untuk masyarakat sendiri memegang saham dari ANJT ini sebanyak 253,87 juta lembar saham, dan sisanya saham dipegang oleh pemegang saham individu yaitu George Santosa Tahia sebanyak 158,99 juta lembar saham. Kita simak data berikut untuk pergerakan nilai saham dari ANJT. Pada 8 Januari 2021, saham bergerak di level Rp745 per lembar saham, kemudian sempat terkoreksi pada 2 Februari ke level Rp625 per lembar sahamnya. Kemudian kembali rebound pada 15 Maret di level Rp720 per lembar saham, dan selanjutnya pada 11 Juni diperdagangkan menipis di level Rp665 per lembar sahamnya. Ya, pemirsa dan Rudi, demikian sejumlah data dan juga informasi mengenai pergerakan saham dari ANJT. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita Wulandewi, dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Juan Octavianus. Mas Juan. Ya, selamat pagi. Mas, ini kalau kita melihat infografis yang disampaikan rekan Anggita tadi, sebetulnya kalau kita melihat kinerja saham ANJT dari Januari hingga saat ini fluktuasinya sangat fluktuatif ya. Ini membacanya bagaimana, Ya, Mas Juan? betul. Ya, jadi memang kalau kita melihat di 2020 ke 2021, memang harga saham relatif meningkat ya. Nah, namun kalau kita lihat dari awal tahun sampai sekarang, relatif volatile dan juga lebih ke menurun. Sebenarnya ini kan dikarenakan adanya kekhawatiran pelaku pasar, Mas, terkait dengan adanya peraturan baru bahwa dari sisi bea ekspor ini meningkat secara mengikuti harga dari sawit sendiri. Jadi seperti misalnya setiap peningkatan dari $50 sawit itu translasi pada peningkatan bea ekspor $25. Nah, ini makanya kelihatan banget di buku First Q 2021-nya ANJT, itu dari beban penjualan dia meningkat secara signifikan nih dikarenakan dari bea ekspor tersebut. Makanya ini yang menyebabkan kekhawatiran bagi pelaku pasar bahwa sebenarnya ini akan sangat menyulitkan dari pemain hulu seperti ANJT, seperti itu. Nah, kalau dari Anda sendiri melihatnya gimana dengan ada tambahan biaya ekspor itu? Iya, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang lagi terkait dengan bea ekspor tersebut, sebenarnya positif ya buat dari sisi pemerintah, karena ini kan untuk mendanai dari sisi B30 ya. B30 sendiri sebenarnya kontribusinya around 10% dari sisi permintaan buat global. Makanya sebenarnya ini juga merupakan katalis yang positif terkait dengan harga sawit seperti itu. Nah, kedepannya juga kita melihat akan ada potensi penurunan dari sisi regulasi ini ya, karena sebenarnya dari pemain hulu udah banyak melakukan kritik terkait dengan hal ini. Makanya seiring dengan nanti implementasi yang terjadi atau penurunan ini terjadi,
kita rasa akan sangat positif buat ke kinerja ANJT dan juga pemain hulu lainnya ya, seperti itu. Oke, artinya kalau dari keterangan Anda boleh kalau saya simpulkan Mas Juan itu cukup merekomendasikan saham ANJT di harga yang sekarang atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat sebenarnya dibandingkan dengan peers ya, ANJT ini sebenarnya relatively kurang menarik karena sebenarnya dari sisi tingkat utang ini relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat suatu industri harganya lagi oke buat terkait dengan komoditinya, neraca juga salah satu dilihat nih dikarenakan ekspansinya akan terhambat bila nanti dari sisi neracanya nggak terlalu kuat. Nah, kita melihat dari sisi Lonsum maupun misalnya ahli, ini kan dari sisi neracanya relatif sangat kuat ya. Jadi mereka mempunyai lahan yang lebih besar dan juga mereka mempunyai neraca yang kuat, ini mereka bisa catch on the opportunity lebih. Jadi secara peers ini bisa dibilang lebih tidak menarik kalau dari sisi ANJT. Nah, namun kalau kita melihat sebenarnya dari sisi overall secara industri, ini kita lumayan suka sih bila dari sisi implementasi peraturan turun itu terjadi ya. Nah, kalau kita lihat ini kan masih masih perencanaan ya. Kalau memang nanti ini benar terjadi akan sangat menarik ya buat industrinya seperti itu. Ini akan bergerak di support resisten berapa di 2021 ini Mas Juan menurut Anda? Ya, jadi kalau kita melihat buat dari sisi ANJT sendiri, ini akan bergerak di rentang di level 640 sampai di 730 ya. Jadi kira-kira akan bergerak di level seperti itu di sepanjang hari ini. Oke, di penutupan 2021 nanti menurut Anda ini akan berada di level berapa? Ya, bila nanti dari sisi regulasi pemerintah lebih condong kepada pemain hulunya, saya rasa akan ada potensial buat di level 720 sampai 730-an ya, dikarenakan sebenarnya dari sisi regulasi pemerintah ini bisa meningkatkan dari sisi revenue-nya sampai 10 sampai 15%. Nah, jadi kita rasa ini akan sangat positif ya, kalau memang nanti dari regulasi pemerintahnya condong kepada pemain hulunya. Oke, Mas Juan, ini kalau kita bicara soal tadi kan sebetulnya faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja sahamnya ANJT. Boleh saya simpulkan gitu ya? Nah, kira-kira Ya, apa yang bisa dilakukan oleh ANJT untuk lebih meyakinkan pelaku pasar bahwa ya saham mereka juga sebetulnya cukup menarik? Iya, ini mungkin bisa dari berbenah terkait dari sisi neraca ya, maksudnya kita melihat dari sisi industri sedang berkembang, pasti akan lebih positif dari sisi pelaku pasar melihat dari sisi neraca yang kuat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sebenarnya dari sisi operasional dari sisi sawitnya ya, karena kita melihat sebenarnya ANJT ini kan mempunyai umur tanaman yang masih relatif muda ya, sekitar 12 tahunan dibandingkan dengan yang lain. Nah, namun kalau kita lihat dari produksi tandan buah segarnya ini masih tercatat minim ya, makanya mungkin masih bisa ditingkatkan dari sisi produksi dan menurunkan dari sisi pembelian pihak ketiga nih, biar nanti dari sisi bukunya financial performance jauh lebih menarik seperti itu. Ya, Mas Juan, ini kan sebetulnya kalau kita melihat capex yang direncanakan di tahun 2021 ini cukup besar ya, dan di Q1 saja sudah banyak yang diserap. Nah, ini kalau seandainya ANJT ini mau mengeluarkan right issue, apakah ini sebetulnya cukup menarik sebetulnya bagi pelaku pasar? Iya, kalau kita melihat sebenarnya kan dari sisi ANJT sendiri masih inline ya terkait dengan pendanaan atau sisi belanja modalnya. Kalau kita melihat right issue-nya ini tergantung dengan posisinya nanti bakal seperti apa. Dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat belanja modal yang sekarang itu sudah cukup untuk mendanai dari sisi ekspansi dia dan juga dari sisi penanaman kembali ya atau replantingnya. Makanya kan ini kan sebenarnya misi dari sisi ANJT ini adalah menjaga dari sisi lahannya itu tetap berada di usia yang prime age. Jadi sehingga produksi tandan buah segarnya ini bisa banyak nih, menghasilkan buah yang banyak, transaksi volume sales-nya lebih banyak. Nah, kalau kita melihat policy trade issue, kalau memang nanti mau dibikin harus sesuai dengan misi tersebut nih. Apakah nanti program replanting-nya bakal bisa lebih baik, yang translasi nanti sales volume bisa meningkat. Karena kan harga yang sekarang kita lihat harus bisa dicepat realisasikan nih buat dari sisi volumenya dikarenakan kita nggak bisa melihat ke depannya harga bakal bisa meningkat lebih tinggi lagi seperti itu. Baik, Mas Juan Octavianus, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.